Kalau memang masalah terjadinya kehilangan di cover asuransi ini juga harus dijelaskan kepada masyarakat, kepada konsumen, dijelaskan di situ. Namun kondisinya di lapangan sering terjadi banyak persoalan karena selama ini kan parkir itu disetor berdasarkan target ya. Masyarakat memarkir kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 itu jarang sekali jukir atau juru parkir yang memberikan karcis. Pemerintah Kota Denpasar menjadi salah satu daerah yang menaikkan tarif parkir awal tahun 2024 ini yang diberlakukan mulai 1 Mei 2024 setelah sempat tertunda. Adapun kenaikan tarif yang dikenakan oleh pemerintah Kota Denpasar, yakni khusus tarif parkir sepeda motor naik dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Kemudian mobil naik dari Rp2.000 menjadi Rp3.000 sekali parkir. Kenaikan tarif parkir di Denpasar itu diatur dalam Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perparkiran dan Surat Edaran Nomor tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar. Kenaikan ini bukanlah tanpa kajian, namun sudah melalui beberapa kajian dan pertimbangan sehingga diambil keputusan menaikkan tarif parkir. Langkah ini bukan saja dilakukan pemerintah Kota Denpasar, namun daerah lain seperti Kabupaten Tabanan yang sudah dahulu mengenakan kenaikan tarif parkir. Kebijakan kenaikan tarif parkir ini mungkin tidak seberapa mempengaruhi perhatian masyarakat Bali, namun yang dipertanyakan adalah kenaikan ini harus dibarengi dengan pelayanan yang bagus yang selama ini jarang diterima dan ditemui masyarakat. Konsumen, katakanlah di Bali itu mungkin dikenakan biaya lebih itu tidak masalah bagi kita ya, selama kedepannya pelayanan lebih baik, sistem keamanan parkirnya juga lebih bagus gitu ya. Kemudian nanti kalau memang masalah terjadinya kehilangan di cover asuransi ini juga harus dijelaskan kepada masyarakat, kepada konsumen, dijelaskan di situ. Dijelaskan bila perlu di karcis parkir itu dipasang seperti itu karena dilindungi oleh asuransi, katakanlah begitu ya, sehingga masyarakat lebih hati-hati. Kemudian juga masalah jukirnya itu juga harus diberikan pemahaman juga, jangan sampai hanya memungut uang kemudian tanpa memberikan karcis segala macam, sehingga ke depan masyarakat itu akan merasa lebih terlindungi begitu. Justru kalau masyarakat sudah merasa terlindungi karena sistem keamanan parkirnya di cover asuransi, saya yakin masyarakat kita juga akan merasa mendukunglah program katakanlah parkir ini dinaikkan seperti itu. Tidak ada masalah bagi kita. Kalau kita perhatikan di Bali ini kan sumber pendapatan atau PAD dari baik itu retribusi parkir maupun pajak parkir ini menjadi andalan ya. Kenapa? Karena parkir di seluruh Bali ini di kabupaten kota itu cukup banyak ya. Yang kedua, volume kendaraan juga di Bali cukup banyak. Nah, sehingga apa yang menjadi persoalan parkir di Bali tentu adalah lahan parkir dan parkir di tepi jalan umum ya. Nah, kalau daerah-daerah yang memang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum, ya tentu itu adalah retribusi parkir ya. Sedangkan jika di tempat-tempat yang dimiliki oleh swasta dan lain sebagainya, itu adalah pajak parkir ya. Nah, sekarang pendapatan asli daerah dari retribusi parkir maupun pajak parkir ini adalah cukup besar ya. Namun kondisinya di lapangan sering terjadi banyak persoalan karena selama ini kan parkir itu disetor berdasarkan target ya. Target daripada juru parkir maupun target dari pendapatan asli daerah ya. Bicara target, ya tentu asal sudah ketemu targetnya, maka kemungkinan petugas parkir itu akan tidak mungut lagi atau pulang lebih awal. Yang kedua, masyarakat juga pengguna parkir sering kesulitan di dalam membayar parkir karena beberapa persoalan. Mungkin persoalan uang recehan. Yang kedua, juru parkir juga kesulitan di dalam menyiapkan susu atau pengembaliannya.
Retribusi melalui parkir menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung anggaran pembangunan daerah, sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan tarif parkir. Adanya penyesuaian tarif parkir hendaknya juga otomatis dibarengi oleh peningkatan pelayanan parkir kepada masyarakat. Namun hal tersebut kerap kali diabaikan oleh petugas parkir maupun pihak yang bersangkutan. Seringkali oknum petugas parkir tidak membantu masyarakat yang memarkirkan ataupun menyeberang jalan di tengah kemacetan dan ditinggalkan begitu saja setelah kita membayar parkir. Bahkan seringkali pemungutan parkir tidak dibarengi dengan pemberian karcis parkir. Di samping itu, sistem pembayaran yang efektif dan efisien sehingga tidak ada antrian panjang maupun harus membawa uang tunai. Selain itu, yang tidak kalah penting diperhatikan adalah keamanan dalam parkir, terutama menyangkut masih maraknya aksi kriminalitas terhadap pencurian motor maupun yang lainnya. Tentu harapan daripada masyarakat dan sesuai dengan perkembangan teknologi, bagaimana pembayaran parkir di zaman now ini kan sudah mulai dilakukan dengan online ya. Apakah itu QRIS, udah itu bisa menggunakan daripada elektronik ya, termasuk juga handphone di sana ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kesiapan daripada pengelola parkir untuk menertibkan ini. Nah, kalau parkir dilakukan secara sembarangan, ini kan banyak persoalan ya, keamanan, kenyamanan. Orang parkir juga menuntut terjadinya keamanan di lokasi parkir ya. Di samping yang bersangkutan juga harus berhati-hati terhadap kendaraannya, karena tanggung jawab daripada kehilangan itu kan selalu adalah pribadi yang bersangkutan ya. Tetapi petugas parkir perlu juga melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya kehilangan. Nah, sehingga mereka juga mempunyai kewajiban mengontrol setiap orang yang parkir. Kalau masih ada kunci yang di kendaraan, ya paling tidak diamankan atau diberitahukan jika yang bersangkutan belum lewat jauh. Inilah beberapa hal yang kita lihat di lapangan. Nah, ini tentu ada penyesuaian tarif, ada kenaikan. Nah, walaupun nilainya tidak begitu besar bagi masyarakat, tetapi tetap saja masyarakat juga menganggap nanti ke depannya pelayanan lebih baik. Karena selama ini apa yang terjadi, yang kita ketahui di lapangan adalah begitu pelayanan parkir yang ada, contohnya di Denpasar, masyarakat memarkir kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, itu jarang sekali jukir atau juru parkir yang memberikan karcis parkir. Nah, katakanlah karcis parkir ini diberikan, nah ini kan memberikan kepastian buat masyarakat kalau misalnya terjadi kehilangan, kerusakan kendaraan tuh dan lain sebagainya. Di sini kalau ada karcis parkir kan di situ ada pertanggungjawaban dari pengelola parkir. Tekan kebocoran dan berikan pelayanan yang maksimal, pemerintah perlu hendaknya dilakukan pembayaran parkir secara online, tentunya disertai dengan kesiapan SDM dan infrastruktur yang mendukungnya. Jika melihat daerah maju, sistem pengenaan tarif parkir tentunya mengacu pada kemajuan teknologi melalui sistem online. Sistem pembayaran secara online juga menjadi salah satu jawaban terhadap kesiapan Bali dalam menuju globalisasi yang disertai dengan penggunaan kemajuan teknologi. Jika sistem ini tidak diterapkan, tentunya juga akan berdampak pada citra Bali di dunia internasional karena Bali menjadi salah satu destinasi pariwisata dunia. Nah, kalau parkir sudah bisa dilakukan secara modern ya, dengan menggunakan alat berupa transaksi online, maka ini semuanya akan dimudahkan. Pertama, bagi anak-anak muda ini tidak perlu menyiapkan uang recehan untuk parkir. Yang kedua, petugas parkir juga tidak akan terlalu repot untuk menyiapkan pengembalian. Selanjutnya, transaksi ini adalah real. Target daripada PAD akan sangat baik jika dilakukan secara online ya, karena celah daripada pungli di sini kan kecil ya.
Namun demikian ya, harus disesuaikan dengan perkembangannya. Karena beberapa bulan, beberapa tahun itu masih saja orang yang belum menyiapkan daripada apakah transaksi elektronik maupun non cash ya, tapi masih menggunakan uang cash ya. Nah, sehingga ini ada dua pola yang seharusnya terjadi, boleh membayar cash dan boleh menggunakan elektronik. Ini akan berkembang terus karena tuntutan zaman dan kemajuan teknologi kan akan semakin merata ya. Ini dari kari orang sudah sangat enggan membawa uang cash dan lebih banyak menggunakan e-money ya. Itulah beberapa hal yang juga harus dipersiapkan. Iya, kalau masalah parkir yang secara online ini kan sebenarnya lebih bagus ya. Dulu ada kalau tidak salah pelayanan parkir di Denpasar tuh berbasis QRIS gitu lah. Nah, berbasis QRIS ini sebenarnya bagus, tantangan untuk kita di era digitalisasi seperti itu dengan pelayanan katakanlah dalam perspektif parkir saja dilayani dengan sistem online digital kan lebih bagus. Misalnya dulu orang bayar pakai QRIS. Nah sekarang apa itu sudah diberlakukan. Nah ini kan mempermudah masyarakat sebenarnya. Barangkali masyarakat konsumen tidak punya uang receh seperti itu. Nah ketika dia diberikan kemudahan misalnya bisa dibayar lewat QRIS kan mungkin pilihan buat masyarakat ke depannya. Artinya apa? Pelayanan ke depan masalah perparkiran yang ada di Bali, apalagi Bali daerah pariwisata, kedepannya harus didukung oleh infrastruktur, kemudian kantong-kantong parkir juga harus ada tempatnya, disediakan juga tempat parkir oleh Pemda yang ada di Bali. Jadi jangan hanya kita galak dalam pemungutan parkir, tapi tidak disediakan fasilitas-fasilitas parkir ya, tempat parkir harus dibangun infrastrukturnya, kemudian manajemennya juga harus diperbaiki lagi dalam arti misalnya bisa lewat digital, bisa lewat membayar lewat QRIS dan kemudahan-kemudahan lain. Nah ini sehingga katakanlah bayar lebih pun masyarakat konsumen kalau sudah diimbangi dengan pelayanan yang baik, infrastruktur yang baik, manajemen yang baik, saya kira tidak ada masalah. Kenaikan parkir dengan rata-rata Rp1.000 bagi kendaraan bermotor dan kenaikan Rp2.000 bagi mobil tentunya masyarakat masih menerima. Namun yang terpenting diperhatikan yakni peningkatan pelayanan yang harus diperbaiki sehingga berimbang dengan kenaikan tarif yang diberlakukan. Secara hukum nasional, pemberian informasi terhadap sistem perparkiran dan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban hendaknya disosialisasikan dan diterapkan. Informasi ini juga dapat disosialisasikan di tempat-tempat parkir yang strategis baik melalui media cetak maupun elektronik karena masyarakat berhak mendapatkan jaminan atas hak dan kewajiban dari pemberlakuan sebuah aturan atau hukum nasional. Kalau persoalan mahalnya parkir, saya kira masyarakat masih cukup mampu ya membayar parkir yang rata-rata sekarang sepeda motor 2.000, mobil 3.000 ya, untuk beberapa kabupaten kota di Bali sudah menerapkan karena ini akibat daripada inflasi ya. Inflasi semakin tinggi maka uang parkir bagi sepeda motor itu sudah rata-rata 2.000 gitu ya. Masyarakat mungkin tidak begitu mempersoalkan kenaikan parkir ya. Tetapi yang paling utama kan keamanan kenyamanan mereka di tempat parkir ya. Karena kita tahu di Bali ini jalan-jalan selalu sempit dan orang menggunakan parkir di tepi jalan umum, tentu ini adalah mengganggu ya. Inilah yang dikenakan retribusi ya. Namun demikian kita lihat juga beberapa supermarket, mall dan lain sebagainya itu belum maksimal pemanfaatan atau pembayaran pajak parkir ya. Karena itu adalah pemiliknya, parkir itu disiapkan oleh investor atau pemilik, maka mereka harus dikenakan pajak parkir. Pajak parkir dikenakan tentu harus melakukan melalui kajian akademis berapa seharusnya mereka bayar, dan tentu adalah prosentase dari parkir yang masuk atau mobil yang masuk di fasilitas tersebut. Konsumen itu punya hak di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas informasi yang baik, benar dan jujur. Artinya
pengelola parkir yang ada di Bali, baik di Denpasar, Tabanan, di Singaraja atau dimanapun, harus memberikan informasi itu juga kepada masyarakat luas, kepada konsumen. Sosialisasikan juga program ini, jangan hanya melakukan penaikan saja, tanpa ada sosialisasi, sehingga masyarakat kita lebih paham, lebih tahu hak dan kewajiban mereka dalam memarkirkan kendaraan yang seperti itu. Masih banyaknya sistem parkir yang dilakukan secara manual tentunya menjadi sebuah pertanyaan di hati masyarakat luas. Kenapa pemerintah tidak memberlakukan dan mengganti sistem perparkiran secara online? Apakah sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menjadi celah praktek pungli oleh oknum yang tahu celah pungli, atau memang tidak ada keinginan untuk mengubah menjadi lebih baik? Inilah sebabnya harus ditertibkan. Yang kedua, dilakukan pemutakhiran daripada cara pemungutan parkir, baik itu pajak parkir maupun retribusi. Tidak hanya untuk peningkatan PAD, tetapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna parkir. Yang kedua, tentu menghindari dari adanya pungli-pungli ya di beberapa tempat yang memang pada akhirnya yang seharusnya masuk pendapatan asli daerah itu tidak masuk ya. Ini kalau dengan sistem elektronik parkir zaman now, maka ini akan terdeteksi ya. Dan sering di beberapa daerah terbukti ya bahwa dengan penggunaan daripada parkir elektronik ini akan mampu meningkatkan PAD. Berarti kan kebocoran daripada retribusi parkir maupun pajak parkir dapat dihindari. Nah, inilah yang menyebabkan terkadang tidak disiplin menyetor ya. Nah, kalau menggunakan elektronik kan otomatis apa yang menjadi pendapatan asli daerah itu murni masuk, sulit dikurangi ya. Tetapi kalau menggunakan tunai ini masih bisa diatur bahwa target di suatu daerah itu bisa disembunyikan. Mungkin kalau potensinya di suatu tempat itu adalah apakah itu 100 juta umpamanya gitu ya. Tetapi kalau menggunakan target kan bisa dikurangi ya, laporannya tidak maksimal. Ini juga menjadi celah bagi petugas-petugas yang tidak jujur ya, terutama dalam pelaporan maupun penyetorannya. Inilah yang menyebabkan juga sering alat yang digunakan itu rusak ya, karena berbagai alasan, termasuk target daripada pendapatan mereka berkurang. Tetapi secara umum kalau digunakan elektronik parkir itu akan biasanya jauh meningkat ya. PAD-nya akan menjadi real sesuai dengan potensi ya. Kalau memang itu merupakan celah pungli, ini kan ada indikasi kalau seperti itu ya jangan sampai ada lah hal-hal seperti itu. Kedepannya harus tetap pelayanan kepada konsumen itu lebih baik, lebih kepada konsumen lebih baik, kemudian pengelolaan parkir lebih bagus ke depannya. Jadi jangan lagi sampai ada kalau memang itu mengarah ke pungli dan lain sebagainya, itu kan harus ditinggalkan gitu ya. Masyarakat konsumen ingin pelayanan lebih baik, kemudian lebih dipermudah dalam arti di zaman digital itu misalnya kalau memang kita dipermudah, kenapa tidak gitu misalnya dari sistem pembayarannya seperti itu. Kedepan tentunya menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah melalui dinas terkait untuk bisa menciptakan sistem perparkiran yang profesional dan transparan. Terlebih, pengenaan tarif parkir ini sudah menjadi kesepakatan antar masyarakat selaku pengguna fasilitas umum dan pemerintah selaku pengatur regulasi dalam menciptakan pelayanan perparkiran. Tantangan kedepannya oleh manajemen parkir, katakanlah misalnya di Denpasar itu ada Bakti Sewaka Dharma kalau nggak salah ya. Ini yang mengelola masalah perparkiran di Denpasar contohnya. Nah,
bagaimana ke depan banyak yang tidak menggunakan seragam parkir, kemudian tidak memberikan karcis. Nah, ini ke depannya harus dikelola. Katakanlah ini kalau memang itu dikelola secara keseluruhan, nah kita menginginkan dari masyarakat konsumen menginginkan agar pengelolaan lebih baik. Nah, tentu harus di-cover semuanya. Karena kita kan membayar lebih, maka dari itu harus di-cover dalam arti pengelola parkirnya harus bekerja sama dengan asuransi. Kedepannya juru parkir juga harus terdaftar semuanya dalam arti pengelolaan parkir lebih bagus, tidak ada lagi lah parkir liar, intinya begitu, sehingga parkir itu lebih memberikan pelayanan yang lebih baik, konsumen juga merasa dilindungi kalau misalnya terjadi kehilangan dan seperti itu. Yang sering menjadi kerawanan ya memang di tempat-tempat parkir itu kan apakah itu pencurian baik berupa motor maupun helm dan lain sebagainya. Salah satu juga cara untuk mencegah itu kan pasti petugas parkir atau peraturan daripada pemerintah dan lembaga yang mengelola pertama memberikan himbauan ya agar berhati-hati di tempat parkir ya. Yang kedua, tempat parkir itu mudah diawasi oleh juru parkir ya maupun tugas keamanan di sana ya. Yang selanjutnya tentu kan selalu diusahakan dimanapun parkir ramai itu dipasang CCTV ya. Dan ada juga beberapa hal yang untuk menarik daripada pengguna parkir, apakah itu berupa undian maupun asuransi ya. Namun penerapannya tentu masih banyak persoalan ya terhadap baik itu asuransi maupun undian berhadiahnya ya. Karena sering orang tidak mau mengumpulkan daripada struk parkir ya atau bukti parkir ya. Yang kedua, kalau dilihat dari segi asuransi ya tentu proses daripada penitipan sepeda motor ini kan harus lengkap datanya ya, baik berupa foto sebelum mereka parkir. Kalau menggunakan elektronik maupun QRIS kan sekarang dipoto platnya saja, nanti berapa menit berapa jam dia parkir itu bisa dihitung ya, terakhir keluar struk daripada parkir itu ya. Nah kalau kehilangan setelah dipoto ini tentu sangat mudah untuk memberikan ganti rugi atau berupa jaminan asuransi ya. Hal yang tidak kalah penting adalah pengenaan parkir resmi hendaknya disesuaikan dengan aturan, karena ada beberapa usaha yang telah menyatakan bebas parkir, namun masih ada petugas parkir yang biasanya dari desa. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat selaku konsumen yang ingin berkunjung di tempat tersebut. Tidak hanya itu, parkir dadakan yang dikarenakan di daerah tersebut ada sebuah acara nasional maupun keagamaan hendaknya besar, dan sistem pengaturannya diawasi pemerintah, bukan dibiarkan begitu saja. Yang setahu saya yang bebas parkir kan ada di toko-toko modern ya. Nah kalau memang misalnya dikenakan parkir, asalkan dasar hukumnya jelas nggak ada masalah. Tetapi kalau tidak ada dasar hukumnya dia mengenakan parkir, kemudian dia memungut tanpa ada karcis dan tanpa ada pertanggungjawaban, ini melanggar menurut saya. Jadi ini sejatinya harus kedepannya PD Parkir juga mengetahui hal-hal seperti itu. Kita inginkan agar tidak ada parkir liar, kemudian jangan sampai yang bebas parkir masih tetap dikenakan biaya masalah parkir. Lahan pribadi yang digunakan untuk areal-areal parkir ini kan sebenarnya di luar aturan, kan begitu, di luar aturan. Nah ini kan hanya kerjasama yang dilakukan kepada para pemilik lahan kan begitu. Nah harusnya ke depan pemilik lahan juga harus itu kan karena tidak ada dasar hukumnya, tidak ada payung hukumnya, ke depannya jangan sampai dikenakan ini terlalu tinggi, katakanlah begitu. Tidak dikenakan terlalu tinggi. Nah ini ke depannya harus juga pengelola parkir pun juga harus mengikutilah aturan seperti itu. Jadi mengatur. Kalau ada yang kerjasama seperti ini, saya yakin dia tidak akan mematok biaya yang terlalu tinggi begitu. Bahwa seharusnya tidak ada tempat-tempat yang bebas parkir ya.
Karena ini kan menggunakan fasilitas ya. Nah, sehingga yang bisa membedakan kalau itu adalah tempat-tempat yang disiapkan oleh swasta dan lain sebagainya, atau tempat itu tidak dilakukan pemungutan parkir oleh pemilik lahan, misalnya di depan Indomaret dan lain sebagainya, atau di depan 40, itu seharusnya pemerintah menggunakan pajak parkir ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi sekarang kan mulai kreatif daripada pemerintah daerah, tempat-tempat yang rutin dikunjungi dan dilakukan parkir di depan daripada tempat perbelanjaan, tetapi yang bersangkutan tidak mengut parkir, pajak parkir, tentu dilakukan retribusi ya, karena dia sebagian juga masih menggunakan fasilitas umum berupa tempat di pinggir jalan umum ya. Karena secara umum kan sempadan jalan yang dia gunakan, bangunan daripada parkir di tempat-tempat perbelanjaan itu adalah sempadan jalan ya. Tetapi kalau masuk di basement, masuk di lahan yang memang bukan sempadan jalan, tentu itu adalah boleh dikenakan pajak parkir ya. Kita juga melihat beberapa kegiatan-kegiatan di saat kegiatan massal ya. Apakah itu seperti PKB, udah itu konser, persembahyaan dan lain sebagainya, kan banyak terjadi memanfaatkan situasi itu untuk menyiapkan lahan parkir ya. Kalau dari segi aturan tentu kita paham parkir yang dilakukan di tempat-tempat pribadi yang disiapkan oleh orang pribadi, maka parkirnya itu kan retribusinya dipungut oleh yang bersangkutan atau pemilik lahan ya. Tetapi secara aturan dan undang-undang, jika yang bersangkutan memungut daripada parkir terhadap lahan yang dia gunakan, artinya lahan yang disiapkan oleh pemungut parkir, maka di sana akan kena aturan pajak parkir ya. Karena pajak ini kan mereka mungut kepada masyarakat pengguna parkir, tetapi lahannya bukan kita menyiapkan, tapi yang bersangkutan. Maka secara aturan seharusnya ini ada ke kas negara ya, atau ke pendapatan asli daerah berupa pajak parkir. Nah, ini perlu mendapatkan perhatian dari kita semua di saat-saat tertentu agar tidak terjadi penyimpangan atau pungli, maka harus dipayungi dengan apakah itu perda maupun peraturan perundang-undangan yang ada di tempat itu gitu ya. Nah, inilah pentingnya kalau kita memungut parkir di lahan orang lain kan juga pemerintah tidak boleh ya. Tetapi yang boleh dilakukan adalah mengenakan pajak terhadap pungutan yang dilakukan terhadap parkir yang diadakan di tempat pribadi ya. Kondisi perparkiran yang terkesan liar dan tidak sesuai dengan aturan seperti di beberapa usaha maupun beberapa badan jalan yang digunakan lahan parkir masih banyak kita jumpai. Begitu pula sarana pendukung. Sebagian besar lokasi parkir di badan jalan tidak dilengkapi garis marka parkir, rambu parkir, dan papan tarif. Tak hanya itu, pengawasan sistem pungutan parkir juga tampaknya masih lemah. Banyak juru parkir di badan jalan yang tidak memberikan tiket kepada pengemudi kendaraan. Selain itu, pengawasan juga masih kurang optimal. Pemilik kendaraan kerap gigit jari ketika kehilangan mobil, motor, atau bagian-bagian kendaraan yang diparkir. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah dan harus diperbaiki.